Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas ABT 5B pagi akan memberikan penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Access. Microsoft Access merupakan program database yang cukup populer, mudah digunakan, berorientasi visual dan berbasis Windows serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain terutama Visual Basic. Dengan Microsoft Access, kita dapat membuat dan memodifikasi tabel, formulir entry data, query, laporan, dan mengelola database dengan cara mudah dan cepat. Nah, Microsoft Access yang kami gunakan kali ini yaitu Microsoft Access versi tahun 2013. Seperti yang kita lihat bersama, tampilan Microsoft Access ini sangat familiar, yaitu seperti Microsoft Excel. Namun bedanya pada tampilan Microsoft Excel dinamakan dengan baris dan kolom. Nah, sedangkan pada Microsoft Access ini, bagian kolomnya itu disebut dengan field. Nah, kalau bagian baris di Excel itu kita sebut dengan record. Baik, selanjutnya itu di sisi bagian kiri, bernama Navigation Panel yang berisi objek-objek, diantaranya yang berada pada Navigation Panel objek yaitu tabel, query, form, report, macros, dan modules. Namun di sini baru terdapat tabel yaitu objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Nah, untuk toolbar yang ada pada di atas ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ana. Selanjutnya, untuk pada menu Home, di sini ada View. Pada View terdapat Datasheet View, yaitu yang merupakan view yang paling sederhana untuk dibuat. View ini mentabulasi data untuk menampilkan field sebagai kolom. Kemudian di sini ada Design View. Design View digunakan untuk tampilan data yang memungkinkan user untuk merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field. Di sini juga terdapat menu Copy Paste, Format Painter seperti pada umumnya yang ada di program Microsoft Office lainnya. Di sini juga ada filter, refresh, save. Di sini juga ada total untuk rumus dan di sini ada font dan juga ukuran. Selanjutnya pada toolbar kreatif di sini terdapat application parts. Application parts yaitu tempat di Microsoft Office yang dapat ditambahkan ke database yang sudah ada untuk memperluas fungsinya. Selanjutnya di sini ada table, yaitu objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Kemudian tabel desain di sini untuk sebagai adjustment table. Sebagai contoh pada kolom field name, mari kita coba, kita klik. Di kolom field name ini akan saya isi dengan nama pegawai, misalnya, sebagai contoh. Nah, pada data type ini terdapat beberapa pilihan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe-tipe yang terdapat pada data table. Yang pertama yaitu ada teks. Teks yaitu jenis data yang berisi teks atau angka atau karakter lainnya yang tidak digunakan untuk operasi logika dan matematika. Teks di sini terbagi menjadi dua, yaitu short text dan long text. Perbedaannya ada pada short text hanya dapat menampung data sampai 255 karakter. Tipe kedua yaitu number. Number merupakan jenis data berupa angka yang dapat digunakan untuk operasi logika dan matematika. Ada beberapa pilihan ukuran bilangan dan jumlah digit tertentu. Yang ketiga yaitu date atau time. Jenis data yang dapat menyimpan format tanggal dan waktu. Selanjutnya yaitu ada tipe currency. Tipe currency merupakan jenis data yang dapat menyimpan format mata uang dan tingkat ketelitiannya mencapai 4 desimal. Selanjutnya ada auto number. Auto number merupakan jenis data yang dapat membuat penomoran secara otomatis, dengan syarat field tersebut harus menggunakan primary key. Selanjutnya ada yes or no. Yes or no merupakan jenis data yang dapat menampung salah satu data dari dua pilihan, yaitu yes or no, true or false, atau on atau off. Selanjutnya ada all object. All object merupakan jenis data yang dapat menampung objek berupa gambar, grafik,
suara, video, atau data yang dapat diambil dari aplikasi lain. Ukuran maksimum adalah 2 GB. Selanjutnya ada type hyperlink. Type hyperlink berfungsi sebagai untuk mengkoneksikan antar data dengan interface luar. Anda dapat koneksi sesuai dengan alamat yang dituju, seperti alamat email, website, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada attachment. Attachment merupakan jenis data yang dapat menyimpan objek attachment, misal file Word, Excel, MP3, zip, dan lainnya. Terus dapat mengedit maupun menyimpannya kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada type calculated. Type ini berfungsi untuk tujuannya Anda dapat menghitung operasi matematika. Misal total sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Maka pada file total dan pada jendela expression builder diisi gaji pokok plus tunjangan. Dan yang terakhir yaitu ada lookup wizard. Lookup wizard merupakan jenis data yang digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan dalam bentuk list box atau combo box. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ana. Selanjutnya yaitu query. Query adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan penyunting dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan serta dapat memasukkan suatu ekspresi. Selanjutnya itu query design, yaitu untuk adjustment query. Kemudian ada query wizard, yaitu kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database yang diambil dari tabel-tabel yang ada di dalam database. Namun tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada form. Form adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dengan menggunakan bentuk tampilan form. Kemudian ada form design. Form design untuk memilih mode design view agar form dapat dikustomisasi lebih lanjut. Di sini juga ada blank form. Selanjutnya yaitu report. Report yaitu objek database yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Report adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Report wizard di sini digunakan sebagai untuk kustomisasi laporan. Dan label di sini digunakan untuk membuat standar atau kustomisasi label. Selanjutnya yaitu makro. Makro adalah rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan secara otomatis. Kemudian ada modules. Modules adalah program kecil atau prosedur yang kegunaannya adalah untuk perancangan modul aplikasi pengolahan database tingkat lanjut. Nah, selanjutnya untuk toolbar eksternal data akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke toolbar eksternal data. Di menu ini kita dapat mengimport file dari Excel dan juga dari database online. Kemudian kita juga bisa mengekspor file dalam bentuk format Excel, text file, XML file, PDF, dan juga email. Kemudian selanjutnya ada tools Compact and Repair Database. Di tools ini berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki database. Selanjutnya tersedia tools Visual Basic, di mana tools ini berfungsi untuk mengotomatisasi pekerjaan yang berulang-ulang dan juga kompleks. Selanjutnya di sini juga tersedia tools Run Macro, yang di mana berguna untuk menjalankan makro. Selanjutnya ada juga tools Relationship, di mana diagram yang menyatakan hubungan korelasi atau hubungan antara satu field di dalam satu table dengan field pada table lainnya. Selanjutnya terdapat tools Object Dependencies, di mana tools ini digunakan untuk menghindari penghapusan sumber rekaman secara tidak sengaja. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada database dokumenter, di mana tools ini berfungsi untuk membuat laporan yang berisi data terperinci untuk setiap objek yang dipilih. Nah, selanjutnya ada lagi tools Analyze Performance, di mana tools ini berfungsi untuk melihat struktur database serta data dan membuat rekomendasi untuk membantu meningkatkan kinerja dan mencegah kesalahan data yang membingungkan. Selanjutnya ada tools Analyze Table, di mana ini berfungsi untuk menganalisis table. Lalu ada tools Access Database, di mana tools ini berfungsi untuk membagi database menjadi dua file, satu berisi table dan lainnya berisi query dan forms. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tools Menu SharePoints dan Add-ins, di mana berfungsi untuk sebagai penghubung ke SharePoints atau presentasi PowerPoint.
Sekian penjelasan dari kami mengenai fitur-fitur yang terdapat di dalam Microsoft Access. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 undur diri. Sekian dan terima kasih.